Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus dilakukan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayu Indahsari sebagai pembicara pertama dari tim Kontra bersama rekan saya Alifia Fathiah Nur Esa sebagai pembicara kedua. Semenjak pandemi COVID-19 masuk Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik preventif maupun persuasif. Upaya-upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini diantaranya vaksinasi COVID-19, penerapan 3M maupun pemberian dana bantuan sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Berbagai upaya ini gencar dilakukan oleh pemerintah agar segera terselesaikannya masalah terkait COVID-19. Di Indonesia sendiri, selama pandemi COVID-19, banyak sekali sektor yang terpuruk. Dikarenakan sistem penanggulangan yang ada di Indonesia sendiri yang masih tidak pasti ya, pada akhirnya memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Bukan hanya dari kesehatan, tetapi juga dari segi perekonomian. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang miskin di Indonesia selama pandemi meningkat menjadi 2,7 jiwa. Kategori kemiskinan ini ialah mereka yang berpenghasilan kurang dari 460.000 per jiwa atau kurang dari 2,2 juta per keluarga. Yang menyebabkan kemiskinan terjadi ini ialah selama pandemi ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan secara besar-besaran. Namun begitu, Dewan Juri yang terhormat, di tengah kesengsaraan yang rakyat alami, masih ada pejabat pemerintah yang melakukan kejahatan publik. Sangat disayangkan, dewasa ini kerap sekali kita dengarkan berita-berita kejahatan publik yang dilakukan oleh para petinggi negara kita. Kasus pertama yang menyayat hati kita semua yaitu kasus korupsi alias pencurian dana bantuan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi ini. Dengan teganya, para petinggi yang sudah kaya, yang tidak memerlukan lagi dana ini, menggerogoti, mencuri dana bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada masyarakat. Yang pada akhirnya tidak hanya memberikan beban fisik terhadap masyarakat karena karena banyak masyarakat yang telah di PHK, tetapi juga memberikan dampak mental kepada masyarakat karena adanya korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang yang terjadi di negara kita ini selama pandemi yang hampir 2 tahun ini. Masalah kedua Dewan Juri yang terhormat, yakni adanya penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang punya otoritas, maraknya desas-desus penyalahgunaan wewenang para pejabat terhadap pandemi ini seperti bisnis vaksin, PCR, ataupun regulasi tertentu yang sangat menyakitkan hati masyarakat. Meski masih dalam tahap investigasi, adanya berita tentang penyalahgunaan wewenang ini cukup menyakiti hati masyarakat. Kejahatan publik sendiri secara definitif adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, yang dimana kejahatan tersebut dapat menghalangi tujuan dan cita-cita negara. Dan apabila kita merujuk pada undang-undang kita, memang sudah ada undang-undang terkait pemberantasan tindak korupsi, pelarangan untuk penyalahgunaan wewenang ataupun penyelewengan. Namun perlu kita pahami bersama bahwa undang-undang yang ada saat ini belum mampu untuk mendefinisikan atau mengatur secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan publik dan penanggulangannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, menurut sudut pandang kelompok kami, mosi ini memang baik untuk dilakukan, namun akan lebih maksimal jika Dewan Juri yang terhormat memberikan hukuman ganda ini kita ganti dengan hukuman tunggal maksimal, yaitu hukuman mati untuk para koruptor dan hukuman seumur hidup terhadap mereka yang menyalahgunakan jabatan. Mengapa hal ini perlu kita lakukan, Dewan Juri yang terhormat? Karena kasus korupsi ini memang telah terjadi sejak zaman Orde Baru yang hingga sekarang ini tidak pernah menjadi lebih baik, namun malah menjadi semakin memburuk dampaknya. Kenapa kita harus
hukuman ini dibutuhkan untuk hukum yang ada di negara kita. Berdasarkan hukum berdasarkan pengalaman yang telah terjadi di negara lain seperti China, Irak ataupun Korea, Iran dan lain sebagainya. Hukuman mati ini sangat-sangat membantu negara mereka untuk meningkatkan kredibilitas politik dan kredibilitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Selain itu juga terjadi penurunan angka korupsi di negara mereka dengan menggunakan hukum jera tunggal maksimal ini, yaitu hukuman mati untuk para koruptor dan hukuman seumur hidup untuk para untuk para orang-orang yang menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, jika koruptor dan para orang-orang yang menyalahgunakan wewenang tidak diberikan sanksi secara tegas dan keras, maka tidak akan ada efek jera untuk para pelakunya. Bahayanya lagi jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi hal yang biasa dan hal yang dinormalkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra mendukung penuh untuk hukuman ini menjadi hukuman tunggal, yaitu hukuman mati untuk para koruptor dan hukuman penjara seumur hidup bagi mereka yang menyalahgunakan jabatan. Untuk keberpihakan kami terhadap konteks debat ini akan dimulai dari argumen-argumen yang akan disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu Alifia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Fatia Nuresa sebagai pembicara kedua sekaligus penutup dari tim kontra akan menyampaikan opini kami tentang pentingnya penerapan hukuman tunggal maksimal ini. Dewan Juri yang terhormat, mengapa bagi kami hukuman tunggal maksimal ini begitu penting untuk dilaksanakan? Karena kasus korupsi yang sudah terjadi sejak zaman Orde Baru hingga sekarang tidak pernah menjadi lebih baik penanganannya dan malah semakin buruk dampaknya. Dalam ilmu ekonomi, tingkat korupsi sebuah negara berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya, dan kesejahteraan rakyat berbanding lurus dengan maju tidaknya sebuah negara. Survei mengatakan, negara-negara yang paling rendah tingkat kejahatan, kemiskinan, dan kesedihannya ialah negara yang tingkat korupsinya rendah. Sebaliknya, negara-negara yang berada di urutan tinggi dari segi kejahatan, kemiskinan, dan tingkat kesedihan rakyatnya ialah negara-negara dengan tingkat korupsi yang sama tingginya. Dan lagi Dewan Juri yang terhormat, jika koruptor tidak pernah diberikan sanksi yang tegas dan keras, maka tidak pernah akan ada efek jera untuk para pelakunya. Terbukti dengan terus bertambahnya pelaku korupsi setiap tahunnya. Bahayanya lagi, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat dipastikan akan timbul bibit-bibit baru kejahatan. Karena jika pemerintah dan masyarakatnya selalu disuguhi berita tentang korupsi hampir setiap harinya, disertai dengan munculnya penindakan terhadap korupsi itu sendiri, maka secara tidak sadar, karakter pencuri dan penjahat itu akan merasuki diri. Dewan Juri yang terhormat, ada sebuah teori psikologi yang mengatakan apa yang sering dilihat, didengar sejak kecil pada urutannya akan membentuk karakter seseorang. Al-Quran, sebuah kitab suci yang tidak pernah berubah lebih dari 1400 tahun lamanya, yang artinya menandakan kesempurnaannya, juga telah menegaskan hukuman untuk para pencuri, yakni dipotong tangannya. Firman tersebut tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan kemudian dielaborasi dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pencuri tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri senilai 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar jika kita konversikan kepada nilai rupiah sekarang mungkin sekitar Rp830.000. Sehingga menurut kami sudah sepantasnya para koruptor yang mayoritas mencuri lebih dari Rp830.000 dikalikan 4 untuk setiap jumlah tangan dan kakinya, rasanya pantas dihukum mati dan para penyeleweng jabatan diberikan hukuman penjara seumur hidup.
karena perbuatan mereka bukan hanya merugikan lingkungan sekitar mereka, namun juga seluruh elemen masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar Indonesia. Tidak cukup sampai di situ, efek kejahatan mereka juga bisa menyebabkan kematian masyarakat miskin, yang artinya sama dengan pembunuhan tidak langsung. Dan efek negatif tersebut bisa terus terasa hingga generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasi baru di Indonesia yang lahir, anak cucu kita, masa depan bangsa kita. Dengan kata lain, korupsi dan penyelewengan jabatan ini adalah tingkat kejahatan tinggi karena bisa menghancurkan suatu bangsa. Secara psikologi, manusia juga dapat terpacu motivasinya jika ada penghargaan dan hukuman yang diberlakukan. Jika penghargaan kepada para penjabat seperti bonus gaji, tunjangan, serta nama baik tidak membuat mereka bekerja lebih baik, lebih benar, maka sudah waktunya kita menerapkan hukuman untuk memotivasi kerja para pejabat. Bahkan, lagi-lagi dalam Al-Quran pun, Allah telah memberikan contoh penghargaan dan hukumannya, yakni surga dan neraka. Tinggal manusia memilih mana yang lebih membuatnya termotivasi dalam melakukan kebaikan. Di atas itu semua, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah dapat menjabat tidak lain dan tidak bukan karena mereka dipilih oleh masyarakat sebagai perwakilan mereka. Terlebih lagi, masyarakat telah patungan setiap bulannya untuk menopang hidup para wakil rakyat dalam bentuk pajak. Maka sudah sewajarnya jika masyarakat menuntut dengan keras kewajiban para pejabat untuk menyejahterakan rakyat sekaligus mengawal kinerja para pejabat. Salah satunya dengan mengajukan bentuk penghargaan dan hukuman, karena ada hak penuh masyarakat di dalamnya. Kita punya hak. Dewan Juri yang terhormat, pemberian hukuman tunggal maksimal ini layaknya koi yang memiliki dua sisi. Betul, tentu ada sisi baik dan buruknya. Namun dari sudut pandang kami, efek buruk hukuman ini sangat kecil dan sesaat dibandingkan dengan manfaat yang sangat besar dan bersifat eksponensial jika hukuman ini digunakan. Hukuman ini akan secara langsung mengurangi tindakan kejahatan, baik korupsi ataupun tindak kejahatan lainnya. Dengan berkurangnya korupsi, maka pajak maupun utang luar negeri yang sudah diajukan akan terkumpul maksimal dan dapat disalurkan dengan maksimal pula. Hasilnya, infrastruktur akan berkembang pesat dan membuat masyarakat mudah dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, serta instalasi kesehatan dapat bertambah di daerah-daerah terpencil. Juga, tingkat pendidikan pun akan melesat tinggi, dan secara makro, Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu singkat. Karena dalam keadaan sekarang saja, Indonesia sudah termasuk ke dalam kategori negara-negara G20, yakni negara-negara dalam perekonomian besar di dunia ditambah dengan negara-negara di Uni Eropa. Tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme, Indonesia sungguh punya potensi yang sangat besar untuk lebih maju lagi. Hanya dengan satu regulasi Dewan Juri yang terhormat, kita dapat mengubah segalanya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi memberikan masukan yang lebih baik lagi dari mosi baik yang sudah Dewan Juri ajukan, yakni hukuman tunggal maksimal berupa hukuman mati dan atau penjara seumur hidup. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Dewan Juri terhormat berikan untuk kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.